Ya, selamat datang kembali di program Kelakar diskusi politik yang lebih pengennya komedi ya. Selamat datang di Walkout. Nah, jadi bersama gua Sukron Jamal dan juga Usi, lu nggak mau kenalin diri lu sendiri? Dan dengan gue juga Usi. Ya, jadi kita sedang ada di Ngopi Q di daerah Warung Buncit ya, ini masuk ya. Iya. Warung Jati. Deket-deket Wah, Mampang. lebih tahu nih Oke. narasumber kita kayaknya. Macet soalnya kesini. Iya, benar. Ini mah udah tempatnya lah ini ya. Nah, jadi kita ada di Ngopi Q. Terima kasih Ngopi Q juga sudah support kita di Kelakar program Walkout nih. Ini kita ada di bab kelima ya sih ya. Bab kelima. Ya, di sebutannya bab ya, episode 5 lah. Episode 5. Ngomongin apa kita? Ngomongin soal yang kemarin ada videonya 6 jam. Nah, tapi semua orang ini. nontonin. Betul. Ini tuh hari Rabu syutingnya tanggal 20 September, satu hari setelah kejadian kejadian adu gagasan apakah beneran Gagasan yang diadu. iya atau apa nggak ngerti juga kita, dan dengan 3 baca pres yang terjadi di UGM kemarin ya. Iya. Nah, Duanya emang alumni UGM. 2 alumni UGM, Satunya bukan, diajarin Akademi sama Militer. dosen UGM katanya. Nggak mau galah banget ya. Nah, kita sudah bersama narasumber-narasumber hebat yang Oke. bersedia nih diundang, dan aduh, terima kasih sekali lagi ya untuk para undangan. Kita boleh kenalin sih Boleh dari sana sih. sebelah yang paling deket sama aku dulu deh. Ada Mas Nando dari Sekjen Arun. Halo Mas. Ini ada mic Mas, boleh? Ya, halo. Nah, halo Mas. Nanti akan banyak nanya-nanya soal Prabowo Mas. Oh, gitu ya. Ya. dan dan di sebelah, mau kenalin yang ini dulu. Ada Mas Iwan dari Ketua Zaman. Halo Mas Iwan. Halo. Nah, zaman ini apa sih? Jaminan kesehatan mandiri nasional. Boleh Mas Iwan. Ah, Zaman boleh. kepanjangannya Biar Kepanjangannya kenal semua kita nih. Jaringan Kemandirian Nasional. Kemandirian Jaringan Nasional. Kemandirian Nasional. Nanti akan nanya-nanya tentang Ganjar Mas. Zaman jaringan Jaringan Kemandirian Nasional. Ya, nah. Enggak gaman aja. Apa Enggak tuh? gaman. Ganjar Mandirian Nasional. Maaf ya para anggota Jamat, bercanda ini. Karena akan dipenuhi dengan bercandaan ya. Jadi karena konsep ini walkout, jadi kita akan sebisa mungkin membuat narasumber tidak nyaman dengan 2 anak muda yang tidak ngerti apa-apa ini. Jadi Betul. Anak muda yang nggak merasakan rasanya orba ya. wah, aduh, iya Oke. iya. Gua ngerasain gua. Berapa sih umur kamu? 5 tahun. Ngapain? 3 tahun, zaman orba. Iya, gua mau masuk TK tuh harus demonstrasi dulu. Iya. Segala macam. Nah, tapi satu lagi. sebelum itu satu lagi ada Mas Kurnia dari cewek. Nah ini yang tengah-tengahnya Yang nih. netral ya? Yang netralnya nih, Ah, makanya yang terakhir nih. Iya. Halo, Nanti teman-teman. masih ada sebenarnya Mas. Dari Siap. kubunya Amin. Anies Amin. Syaimin. Siap, Tapi biasalah politisi kan suka telat ya. Iya. Nah ini, enggak, yang ini, yang politisi muda ini telat nih, masih muda udah telat nih, ya kan, Iya. kurang ajar kan? Iya, ya, biarin. Iya, masih muda loh padahal ya. Sibuk jadi jubirnya Gus Imin soalnya. Iya benar. Jadi sudah ada sementara 3 narasumber yang hadir di walkout, semua sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih bapak-bapak. Kayak tua banget ya kalau bapak ya. Oke, kita mulai kali Mas, abang-abang, iya. Kemarin baru saja Mbak Nana mengadakan adu gagasan selama 6 jam ya. Sebenarnya terima kasih Mbak Nana kali ya. Makanya kita jadinya ngadain walkout. Iya bersih, Iya benar kan? sih. Topiknya. Jadi kita ambil ngerespon dari adu gagasan kemarin di Betul. 3 baca pres yang terjadi di UGM. Banyak sekali sebelum 1 hari udah banyak reuploader ya yang viral-viral. Responnya mungkin dari yang viral-viral dulu ya. Dari yang viral-viral boleh nih. Tapi Saya sih bukan sebelum masuk lulusan, ke sana, saya bukan lulusan UGM, iya. makanya saya MC. Nah itu kalau katanya Ganjar. ya. Maaf Mas ya. Tapi sebelum Saya nanya bukan ke sana, jurnalis, saya yang MC doang ini di sini. sebelum ke yang viral-viral, aku sebenarnya pengen nanya dulu ke kubu Boleh. yang di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah dulu Ke ya. Mas Apakah Kurnia dari dulu. 3 gagasan itu gitu kan? Betul. Kayaknya sih kalau kita nonton tuh ya banyak
dari gagasan-gagasan mereka pasti yang membahas korupsi. Betul. Nah, gimana dari Tentang Mas korupsi, Kurnia? penguatan KPK itu hampir seluruhnya Mas. Bahkan Ganjar pun yang Bu Mega kan sempat bilang bubarkan saja KPK. Tapi Pak Ganjar bilang saya mau menguatkan, udah itu selesai gitu. Itu menurut Mas Kurnia gimana? Apakah ada yang bisa kita ambil dari acara kemarin adu gagasan 3 baca pres buat 2024? Iya, sebenarnya kegiatan kemarin itu mencerminkan bagaimana mereka menabur janji politik berkaitan dengan 2 hal kalau fokus saya ya. 1, pemberantasan korupsi, 2, penegakan hukum. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang mereka ucapkan berkaitan dengan penguatan KPK, pro terhadap reformasi Polri, peningkatan gaji dari para penegak hukum. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa? Dengan perahu yang saat ini mereka sedang tumpangi. Misalnya saya ambil contoh, kubu dari Pak Ganjar dengan PDIP-nya, Pak Prabowo dengan Gerindranya, Pak Anies dengan Nasdemnya adalah partai-partai yang menyebabkan indeks persepsi korupsi kita hancur lebur saat ini. Menarik Partai politik yang mengakibatkan indeks persepsi korupsi kita anjlok luar biasa besar. Berarti 3 partai ini istilahnya apa top 3-nya apa gimana? 3 partai ini kan masing-masing mencalonkan calon presiden. Ya. Tapi setidaknya koalisi yang tergabung atau saya sebut semua partai politik yang ada di parlemen, semuanya pro terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jadi aneh justru ketika mengatakan pro terhadap penguatan KPK, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah mereka siap berhadap-hadapan dengan ketua umum partai yang setuju dengan revisi Undang-Undang KPK? Kan itu pertanyaan refleksinya begitu. Kalau misalnya Pak Prabowo kan nggak perlu nanya, Mas. Iya, bahkan Pak Prabowo adalah ketua umum yang tidak bisa bersikap clear ketika kader-kader partainya di DPR setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau bicara soal penguatan KPK, salah satu problemnya adalah pimpinan KPK. Okay. Yang memilih Firly Bahuri itu, ketua KPK, adalah partai politik yang mendukung Pak Anies, yang mendukung Pak Ganjar, yang mendukung Pak Prabowo, clear. Itu fakta hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya mereka meramu janji politik berkaitan dengan KPK, bukan persoalan di permukaan saja, tapi yang paling penting masyarakat tahu adalah bagaimana mereka bisa melawan arus dari partai politik yang terus-menerus ingin mengkebiri KPK dan sudah berhasil mengkebiri KPK hari ini. Oke, Mas Kurnia, tapi kalau misalnya soal tadi penguatan KPK-nya ya, tapi dari adu gagasan kemarin, itu sebenarnya Pak Prabowo clear tuh, Mbak Nana kan juga sempat nge-statement ini dari caleg-caleg koruptor, sebenarnya ada 2 caleg yang dari Gerindra, dan Pak Prabowo bilang, tunggu dulu, saya udah ada jawabannya nih, gitu. 2 caleg itu dipecat. Sebenarnya apakah itu bentuk dari ketegasan Pak Prabowo sebagai ketua umum dalam pemberantasan korupsi atau sebenarnya itu kayak ya udah cuma sekecil itu aja lah gitu. Wis Mas Nando udah senyum-senyum tuh. Yes. Iya katanya kayak gue saya di kubu yang benar. dibelain. Sisi yang benar nih. Saya dibelain sama kohos ini. Iya, sebenarnya kan yang jadi perdebatan kemarin dan sempat heboh ya. Ketika ada ternyata di dalam daftar calon sementara, caleg itu ditemukan, kalau dalam temuan ICW, ada 9 mantan terpidana maju sebagai DPR RI, 6 dari DPD RI, 24 dari DPRD tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah bagaimana sebenarnya mekanisme dari mereka bisa masuk dalam DCS itu. Tentu ada saringan di partai politik. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah struktural pimpinan partai politik telah memerintahkan kepada jajarannya di daerah untuk menolak terpidana korupsi masuk dalam daftar calon sementara. Faktanya masuk. Dulu, terlepas sudah baru dicoret atau tidak, kalau coret tentu diapresiasi. Tapi fokusnya bukan di sana. Apakah ada aturan yang clear di dalam partai politik untuk menolak masuknya terpidana, terlebih terpidana korupsi di dalam daftar calon sementara. Berarti itu istilahnya poin penting. Sebelum daftar tuh jangan ditanya nama dulu tapi pernah korupsi apa enggak gitu ya, dulu ya. Sekalipun memang aturannya sekarang kan boleh, tapi harus melewati masa waktu 5 tahun. Oh gitu ya. Tapi pada titik tertentu, kalau saya merujuk pada
survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 90% sebenarnya pemilih itu menolak mantan terpidana ada di surat suara. Mestinya kan suara rakyat inilah yang didengar Walaupun oleh partai politik. udah 5 tahun gitu ya tetap aja ya. Iya, kalau kami berpandangan seharusnya partai politiknya menolak dan orang itu seharusnya tidak lagi punya keinginan untuk maju karena terbukti pernah berkhianat terhadap mandat rakyat. Menarik sekali ya. Oke, nah gimana Mas Nando, ada yang mau ingin disampaikan Ya, mungkin kayak dari Mas Nando terus dari nih kan, defense dari tadi aku mungkin kayaknya kurang ya. arahnya Iya, ya. iya. Biar clear dulu. Pertama, apa yang disampaikan tadi sebenarnya itu adalah ranah yang secara solid itu yang harus jawab adalah partai. Pertama, saya bukan partai. Itu harus saya clearkan dulu. Saya bukan partai dan saya juga bukan dalam susunan bangunan partai yang rasanya saya juga tidak punya hak untuk mengkomentari ranah itu. Tetapi secara umum kalau kita kemarin melihat dari gestur ya, dari suasana yang ingin dimunculkan oleh Natsua, pertanyaan tentang dua calegnya dari Partai Gerindra ya. Artinya sikap itu tegas langsung bahwa oh enggak, sudah kita coret. Nah, pada saat dinyatakan itu dicoret, saya juga menyaksikan kalau tidak salah itu yang live langsung di dalam acaranya itu ya, yang dinarasi. Itu yang nonton tuh tidak kurang lebih hampir 2,3 juta. Itu yang nonton. Artinya Prabowo, atau saya selalu suka menyebutnya adalah 08. Nah, karena lebih familiar 08. Ya. Buat anak muda Iya, 08. Jadi senyuman 08. Ini bukan kampanye ya. Bener. Oh iya bener, nggak ngeh, kirain baju Tweety atau apa. Oh. Jadi apa namanya, bahwa itu di hadapan yang disaksikan langsung tidak kurang lebih hampir 2,3 ya atau 2,5 juta. Artinya apa yang disampaikan itu taruhannya luar biasa. Selanjutnya kawan-kawan ICW atau kawan-kawan yang berbasis terhadap concern terhadap korupsi sebenarnya tinggal melacak aja nama itu masih ada atau tidak, kan jadi seperti itu. Nah artinya itu pertama. Terus kedua, tentang mekanisme yang juga kita harus fair. Ketika saya mengatakan saya tidak berlatar belakang partai politik, kalau saya rasa banyak kawan-kawan yang sedikit tahu tentang jejak rekam saya, jadi seperti, dan mereka juga tahu apa itu di 2019 ketika bicara tentang penolakan undang-undang KPK ya, karena sudah ditetapkan kan pada saat itu, bukan lagi menjadi rancangan undang-undang tapi sudah menjadi undang-undang KPK yang pada saat itu rancangan undang-undang adalah rangkaian di 2019 itu adalah rancangan undang KUHP, RUU KUHP kan, jadi seperti itu, dan beberapa yang lainnya, jadi seperti itu. Nah yang jelas adalah bahwa kita juga harus fair. Bukan berarti saya berbicara mengenai tentang membela koruptor nih pernyataan ini ya. Karena kita sama-sama sepakat bahwa kita adalah negara hukum. Gitu loh, kita negara hukum. Kita bicara tentang kepastian, kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang manfaat di dalam proses tersebut. Dan faktanya hukum juga mengatur bahwa ternyata ex koruptor diizinkan. Kan begitu, itu masalahnya. Jadi di situ loh. Nah masalah akhirnya mau bagaimana mekanisme partai dan sebagainya macamnya ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau tidak salah juga ya, nanti tolong dikoreksi. Itu adalah kalau dia ingin mencalonkan diri, dia harus mempublikasikan kalau dia bekas koruptor. Itu kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah tuh salah satu aturannya. Jadi di situ. Gue nggak tahu nih. Gitu, jadi di situ. Jadi jelas bahwa sebenarnya pas saat kampanye atau pas di baliho? Enggak, itu emang udah diatur. Jadi gitu. Jadi mereka yang ex koruptor ketika ingin maju ya, dia menyampaikan kemana maksudnya? Ya ke publik. Oh, ke publik. Ke masyarakat. Jadi seperti itu. Pas kampanye. Pas turun ke dapil. Pada saat dia ingin maju daftar ya.
dia sosialisasi bahwa dirinya adalah pernah. Artinya kalau itu dilakukan sebenarnya kan merugikan partai. Iya benar. Jadi seperti itu merugikan Iya. partai. Jadi di situ. Merugikan dia juga sih sebenarnya itu. Jadi pasti. di situ. Siapa Tapi yang yang jelas menjaga? mekanismenya itu ada ya, mekanismenya itu ada dan bagaimana konsekuensi apabila itu tidak dilakukan ya saya lagi-lagi saya serahkan aja nanti kepada kawan-kawan ICW. Apa cerita lain? Coba gitu. Mas Kurnia, emang benar Mas itu? Terus yang jagain siapa? Yang jagain pas harus publikasi itu siapa? Iya benar Bisa sebenarnya. aja pelan doang. Saya masa dulu harus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah gugur kewajiban tuh. Iya, apa yang dikatakan tadi benar ya. Ah. Benar bahwa kalau seseorang mantan terpidana korupsi ingin maju sebagai peserta pemilu, sebagai caleg, mereka harus mempublikasikan lewat media. Laut media. Namun persoalan ini sebenarnya kan seringkali dikatakan semua kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat tahu dia mantan terpidana ya jangan pilih. Iya. Iya. Itu sebenarnya yang seringkali kita dengar. Iya. Namun jawabannya sudah ada. Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan dalam putusannya, tidak boleh semua permasalahan dikembalikan ke rakyat. Oh. Rakyat Betul. punya hak untuk mendapatkan bukan hanya anggota legislatif yang berkualitas, caleg yang berkualitas. Maka dari itu, seringkali yang kita tidak tahu adalah bagaimana proses partai politik menggodok nama-nama itu, Iya. nomor urut itu, Iya, benar. sehingga masuk ke dalam surat suara. Itu yang jadi concern MK. MK mengatakan partai politik tidak boleh menganggap mereka adalah badan privat, sesuka hati mereka mencalonkan caleg, tapi partai politik punya kewajiban karena partai politik didanai oleh APBN. Terikat bukan hanya dengan hukum, tapi dengan etika. Masyarakat tidak berkenan mantan napi maju sebagai caleg, mestinya mereka bisa mengikuti itu. Karena kan keputusannya di partai politik. Dan itu tadi putusan MK mengatakan ya itu sebenarnya menjadi sentilan yang keras bagi partai politik. Itu mungkin. Nah, Oke. Mas tambahan dikit Mas, kalau misalkan ya udah peraturannya begitu boleh kalau lewat 5 tahun gitu karena banyak yang susah cari informasi tuh terhadap caleg-calegnya. Akhirnya banyak yang cap-cip juga kan pasti nanti tuh ya. Maksudnya harus ada dong, maksudnya media-media yang memberikan informasi caleg-caleg kayak dibersih atau enggak segala macam itu masih kurang kayaknya deh. Iya, sebenarnya saat ini ICW sedang membangun satu platform teman-teman semua. Kita membangun website namanya Rekam Jejak. Rekam jejak. Rekam jejak itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang nantinya di dalam rekam jejak itu berisi informasi rekam jejak lebih dari 500 caleg DPR RI. Bukan hanya daftar riwayat hidup, tapi rekam jejak mereka bagaimana mereka bersikap soal KUHP, bersikap soal undang-undang KPK, apakah LHKPN mereka patuh atau tidak patuh. Nah, informasi itu yang ingin kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilah siapa sebenarnya caleg yang ada di surat suara dan mudah-mudahan dijadikan preferensi bagi masyarakat agar tidak salah pilih lagi. Betul. Karena sekarang sepertiga tersangka yang ada di KPK itu berasal dari sektor politik. Ada dari kepala daerah, DPRD. Jadi sudah begitu rumitnya lah korupsi politik sehingga pemilu 2024 menjadi penting untuk menjamin hak asasi masyarakat sebagai pemilih itu terlaksana dengan baik. Itu mungkin. Wah, bagus Oke. tuh. Nih Kayak kita udah gitu-gitu tuh. ngebahas nyalek ya sebenarnya ya, bukan capres Iya, ya. karena kan Iya. berkaitannya Tapi menarik, sama korupsi-korupsi kan. Iya, Nah, tapi mau beralih ke Mas Iwan dulu aku sih. gimana Mas Iwan menanggapi Kalau misalnya Mas Iwan tapi nanyanya lebih ke yang viral-viral. apa sih? Karena ternyata lumayan banyak nih ya Ganjar ini yang viral-viral dari kemarin nih. Salah satunya adalah di mana Mas Ganjar itu bilang tentang 10 lulusan terbaik harusnya balik lagi ke akademisi, menjadi dosen gitu kan. Masa jadi MC? Kan gitu tuh. Nah menurut Mas Iwan sendiri gimana Mas menanggapi pendapatnya Mas Ganjar ini? Apakah itu bentuk keblunderannya Mas Ganjar atau itu sebenarnya sah-sah aja? Mas Ganjar suka bikin jus. Iya. Tadi dia sering blender. Blender maksudnya. Ayo silakan Mas. Gimana tuh? Banyak yang viral-viral termasuk itu, banyak slip tang atau mungkin Mungkin itu lagi ngejokes mungkin. Hah? Itu lagi ngejokes tapi punchline-nya nggak dapet kan bisa juga. makanya nggak hubungin saya sih ya. Kan saya tulisin semua itu. Nah, gimana Mas? Iya, sebetulnya tadi saya mau nanggapin yang tadi. Oh, nggak apa-apa. boleh. Kamu nanggepin yang tadi dulu juga Bebas. mau, Mas. Kan kita ngerespon aja. Tanggapan saya cuman simpel kok. Itu kalau caleg itu masih DCS.
sementara masih DCS masih Oh iya nantinya benar, benar. bisa Si sementara full, ya. sementara Heeh. nanti Ah. yang pokok Mas, nanti di mic-nya Agak deketan dikit. ya, Iya, yang kedengeran ya? pokok Oke. nanti di DCT udah. Jadi masih banyak waktu, masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, lembaga-lembaga maupun apapun lah ya. Itu bisa untuk mendrop ataupun membatalkan pencalekan dari pertimbangan koruptor ataupun dan koruptor dan sebagainya itu. Ya kalau saya simpel itu aja. Terus ya tentunya kita punya landasan yang tadi Mas Nando bilang tadi. Sudah punya landasannya adalah undang-undang, ya udah itu patokannya itu aja. Itu yang paling pokok. Kalau saya ya simpelnya Iya. gitu. Nggak terlalu rumit. Terus yang tadi ya, Iya. yang Yang viral-viral viral ini Mas. yang sebetulnya saya nggak nonton. Terus terang nggak nonton sama sekali. Kenapa Mas agak takut atau agak Agak malu? takut menyesal. Bahaya banget ya. Banyak kesibukan. Bahkan justru saya melihat yang diposting sama teman-teman di WhatsApp grup ya, itu saya sempat lihat itu malah justru yang potongan-potongan video. Iya, banyak. Saya justru malah nggak lihat yang potongan video yang itu. Yang Oh, lihat ada. yang mana deh? Yang lihat yang mana? Yang lihat itu yang termin itu loh yang lihat. Ah. Termin. Tiga baca pres yang apa Oh, namanya yang dicermin merefleksi. merefleksikan diri. Itu ya. yang siapa? Yang dicermin lihat Tiga-tiganya. Mas Oh, Ganjar. tiga-tiganya. Apa Pak Prabowo doang? Yang disuruh cermin Tiga-tiganya. nggak mau. Itu aja yang menurut Ujung-ujungnya saya. cuma ngomongin di Tadi kamera udah, ya. tadi udah Nana. Gila, gila. Pak Prabowo disuruh-suruh nih Mbak Nana kadang-kadang ya berani bener. Itu kan pasti yang ditonton kan. Jurnalis sama MC harus berani. Seperti itu. Jadi saya cuma melihat itu dan itu beredar di banyak WhatsApp grup. Justru yang itu nggak beredar. Justru saya Iya, Itu kalau- namanya nggak ini lihat Mas, ya? Atau saya lewat, saya gelembung bias. Jadi yang dapat informasi karena Mas pendukung Ganjar yang jelek-jeleknya nggak dapat. Itu Kami- biasanya di kami- oposisi yang dapat. kami di Nah zaman- kebalikannya gitu. Kami di zaman punya tim IT yang Ya. juga melakukan monitoring dan Oh. evaluasi di semua dari traffic yang muncul ya. Ya berarti itu Termasuk- kurang riset lebih luas lagi. Ya, mungkin ya. eh. Jadi yang muncul di kami kebanyakan yang itu, yang paling banyak ya. Tapi yang itu malah justru saya nggak lihat. Tapi ada itu Mas. Tapi ada temen ngomong, tadi saya terus disampaikan sama Iya, Fauzi iya, tadi itu iya. ya. Soal MC. Ya kalau saya melihat Pak Ganjar mau berusaha mau joke gitu ya. Oh, mau ngejokes. Mau- Tuh itu kan mau bilang, ngejokes. Mau ngejokes punchline-nya enggak dapat. Masa sih Nggak itu pas. ngejok sih? Iya. Masa sih orang Itu kikuk nggak gitu pas pas itu. saya jurnalis loh. Aduh, salah. Masain Mbak Nananya juga nggak nangkep jokesnya kayak saya jurnalis loh. Tapi Pak Enggak, Ganjar enggak bilang lagi. Nyambung Bang. gitu loh. Nggak itu. Nggak nyambung antara itu. Coba ya saya coba bedah jokes itu coba saya kasih. Sayangnya Mas Ganjar bukan komedian. Makanya saya bedah jokes itu saya kasih rewrite bahasa komik tuh. Jadi memperbaiki jokesnya kan tadi jokesnya 10 lulusan terbaik harusnya ke akademisi lagi gitu kan. Harusnya kayak Mbak Nana nih jangan cuma jurnalis tapi ngajar juga lah. Nah gitu masih aman tuh ya. Iya, jadi masuk ya, jadi masuk ya. Iya. Itu kalau menyelamatkan diri kayak gitu. Iya. Tapi itu cuman ngejokes aja ya. Itu nggak bisa dari kelihatan hati jokesnya, ya. lebih kelihatan jokesnya itu. Oh, itu nggak Sayangnya dari saya nggak hati. lihat ya, saya nggak lihat. Cuman kalau tadi sekilas saya sempat sebelum kesini saya baca-baca ya. Saya baca-baca ada 6 pilar transformasi yang Betul. disampaikan Oh iya, oleh betul. Mas Ganjar itu salah satunya di persoalan tadi pendidikan. Ya. Ya itu masuk di segmen pendidikan kan. Itu di segmen pendidikan bahwa dari lulusan yang ada dari 10 lulusan terbaik itu kalau nggak salah ada Iya, yang lanjut mengajar, lagi jadi dosen, jadi dosen dan jadi sebagainya akademisi. Karena Itu kan aja. salah satu programnya yang viral juga kemarin kan sebelum adu gagasan kan gaji guru mau naik jadi 30 juta. Wis biar orang mau jadi guru kan gitu. Iya. Nah itu mungkin berkaitannya sama itu tuh. Iya nggak Mas? Ya kira-kira Iya, seperti itu. Oke. Tapi ya itu keblunderan, maksudnya yang kalau kita lihat ya yang viral-viral itu adalah salah satu keblunderannya Mas Ganjar. Coba kalau misalnya Mas Ganjar stop cuman sampai di 10 lulusan terbaik bisa loh jadi akademisi selesai. Nggak usah ada jadi MC-nya kayaknya. Gitu. Tapi nggak cuman Mas Ganjar doang yang blunder. Soalnya narasinya kan gitu jadi kayak bangga jadi jurnalis, wah suka ngerendahin pekerjaan orang nih apa segala macam gitu. Yang iya. menarik juga kan dari Mas Ganjar siapa Mas Iwan ini apa? Kita kan nih jam berapa sih syuting jam 7 ya? Jam 7. Kalau tadi kita mulai setengah 6 kan takutnya ada break maghrib. Oh, Ah. kan udah di take down. Hah? Udah di take Udah? down. Udah di take down sama Belum MM. ah? Udah. Emang udah? Udah.
Oh, Katanya kemarin pas di-take ditanya kan gitu kan, karena dihubungin aja ya buat ini Iya. bintang iklan. Katanya banyak program, Bintang Mas. azan. Oh ya itu gimana mau nanya juga sih sebenarnya ke Mas Iya. Dewan soal itu, Mas. Jadi Mbak Nana itu nanya ke Mas Ganjar terkait azan maghrib. Yang Mas Ganjar itu muncul lah di iklan itu kan. Tapi kan Mas Ganjar bilang sebenarnya saya banyak program sama MNC. Coba Mbak Nana bisa cek gitu kan. Jangan lihat yang itunya aja, pasti masih banyak lagi. Dan menurut saya itu bukan politik identitas. Tapi menurut Mas Iwan, sebenarnya apa yang dilakukan Mas Ganjar di azan maghrib itu sebagai bentuk politik identitas atau itu hanya menunjukkan sisi religiusitasnya Mas Ganjar? Gimana Mas jawabannya? Iya, Politik kalau- identitas. Apa namanya? Itu bentuk Sebenarnya politik yang- identitas Kalau atau saya melihat dari pendapat beberapa pengamat ataupun apapun ya, itu mengatakan bahwa memang bukan politik identitas dan juga diputuskan di KPI juga bahwa itu bukan pelanggaran juga. Jadi tidak ada masalah. Artinya Mas Ganjar untuk tampil di iklan tersebut juga nantinya kalau capres-capres yang lain juga tampil di iklan-iklan yang lain juga nggak masalah juga gitu loh. Asal nggak melanggar aturan-aturan yang ada, termasuk persoalan di itu. Ya silakan aja posisinya kalau di apa namanya. Karena kami sendiri mengalami juga pada saat 2014, 2019. 2014, 2017, 2019 itu yang terjadi di apa namanya elektoral yang di 2014 elektoral presiden, terus 2017 elektoral gubernur, dan 2019 elektoral juga presiden. Itu kental sekali, muncul sekali politik-politik identitas yang saat itu ada. Jadi kalau dibandingkan dengan yang iklannya Mas Ganjar itu berbeda, karena yang sebelum-sebelumnya itu dipakai buat menyerang. Politik identitas ini enggak dipakai buat menyerang, ini menunjukkan bahwa sisi religiusitas Mas Ganjar tadi. Ya intinya memanfaatkan koalisi lah ya, TV lah ya. karena Haritanu ya. Haritanu kan, kalau ngomongin yang Lumayan, tahun-tahun sebelumnya kan ya saya bela ini Mas Iwan ya. Ini jubirnya Ganjar sekarang, Mas. Nah kan karena tahun-tahun pemilu sebelumnya kan dipakai juga kan, Iya, iya kan, iya. TV-TV itu kan, Iya. bahkan ada yang menyamar jadi kernet gitu kan. Iya, lagi. Iya tukang beca. Nah bahkan ada programnya, makanya kita tunggu program-program seperti itu lagi. Kita kangen. Mas Ganjar nyamar jadi apa? Iya. Di RCTI, di MNC ya. Nggak apa-apa. Kalau emang apa namanya nggak mau dibilang politik identitas soal agama gitu, Iya. nah, identitas apa? Kan kemarin Mas Ganjar bilang di Masih banyak program-program lainnya yang belum muncul. identitas saya banyak kok, ada saya olahraga itu identitas Iya. saya. Saya ke UI mau pakai jaket Makara UI gitu kan. Itu biar identitas kuning, itu saya identitas kayak gitu-gitu kan. Nah, apalagi identitas yang akan diciptakan sama entertain di TV kan kita bebasin gitu. Kreatif-kreatif sekarang kan jadi apa kayak ya? Lucu sih, yang ini tiba-tiba ada ya. muka Pak Ganjar di mana gitu. Iya, jadi iya, kayak iya, Mbak iya, Imong iya, gitu iya. loh yang Yang tiba-tiba ngasih duit ya. jadi uang kaget gitu misalkan ya bisa juga. Ngomongin soal wah kaget dan perduitan, mah udah, itu dia. cakep banget, ngeri banget. Pakai bridging loh sekarang Iya, sih ya pakai. udah. Mau lari ke Mas Nando lagi. Soal di mana Pak Prabowo itu mengatakan bahwa bisnisnya Pak Prabowo itu sekarang mandek, Mas. Karena sudah 20 tahun tidak berkuasa. Nah, itu Gila gimana, lu, Mas? gila kayak Nana lu, kayak Nana. Nih Sisi. 20 tahun tidak berkuasa. Itu pendapatnya Mas Nando ya. Maksudnya ini kan capres yang diusung apa yang didukung juga sama teman-teman Arun gitu. Bagaimana menurut Mas? Apa ya? Artinya kalau secara solid ya, secara jelas itu kan sudah pasti ada alasan-alasan dasar ketika pernyataan itu dinyatakan ya, di mana selama 20 tahun aktivitas-aktivitas usaha yang dilakukannya itu adalah mandek. Satu di antara yang rasa-rasanya semua akan mengalami nasib yang sama. Kebetulan saya juga ada beberapa aktivitas usaha saya di tambang ya, kebetulan sih. Dan saya merasakan betul bagaimana ketika proses COVID itu jalan. Oke. Karena kita harus bijak kepada pekerja kita pada saat itu. Dan saya hampir bayar full itu buat pekerja saya. Apalagi yang nggak bisa dikurangin tuh KTT saya.
Karena kalau KTT itu saya kurangi, saya kena sanksi dari provinsi. Jadi di situ. Dan ya lumayan, KTT saya itu per bulannya itu di sekitar 20-an, 25 sampai 30 Tapi gitu. 20 tahun gak berkuasa itu gimana Mas? Hah? Maksudnya 20 tahun gak berkuasanya Pak Prabowo ini tuh sebenarnya maksudnya dalam konteks apa gitu? Ya artinya saya coba mau menangkap ada sebuah pesan bahwa tumbuh kembang usaha itu selalu diidentikan atau dekat dengan suatu ikatan kekuasaan. Dan hari ini yang tidak bisa kita negasikan adalah itu bercampur antara penguasa dan pengusaha. Oke. Jadi di situ dan itu bertaburan di range pada saat proses 2014 berlanjut di 2019. Mudah-mudahan yang saya coba mau tangkap ketika bahasa 20 tahun tersebut tidak berkuasa, saya berharap bila memang yang Maha Kuasa mengizinkan ke depan itu adalah 08 menjadi RI ke-8, Iya. udah cocok masalahnya R. Ini emang 08 88 ya. 08 menjadi RI ke-8, jadi seperti itu. Oh. Silakan jubirnya Ganjar. Oh, jangan dicap-cap begitu. Bisa saya jubir mana aja kalau deal mah. Nah artinya apa? Bahwa proses regulasi yang coba sudah digambarkan dalam beberapa program karena memang waktunya pendek ya, menjelaskan hanya dalam 10 menit, tapi saya juga mengikuti beberapa hal yang juga sempat dilakukan oleh 08, salah satunya kebetulan memang pada saat itu 08 juga pernah melakukan aktivitas di salah satu universitas negeri Jakarta, yaitu adalah di UPN. Pada saat PKKMB-nya ya, itu sangat jelas dia menjelaskan mengenai tentang konsistennya berbicara tentang hilirisasi. Nah, saya berharap pengertian dan pemaknaan tadi ya, bila hilirisasi ini benar-benar berjalan, itu kombinasi antara penguasa dan pengusaha itu tidak kental seperti apa yang terjadi hari ini. Jadi di situ tidak kental seperti hari ini karena hilirisasi betul ya bahwa itu bukanlah program yang dilakukan oleh 08, tapi itu adalah kebijakan pemerintah yang hari ini sudah berjalan ya. Karena hilirisasi secara regulasinya itu baru bicara tentang minerba karena diatur di dalam undang-undang minerba, tapi belum ketika kita mau bicara secara detail bagaimana hilirisasi di perkebunan, hilirisasi di agromaritim, bagaimana juga hilirisasi di pertanian. Jadi seperti itu. Kami berharap bahwa regulasi ke depan yang dapat terlaksana di dalam proses hilirisasi terhadap tiga aspek tadi, mudah-mudahan dan saya juga akan selalu memberikan masukan kepada kawan-kawan ya. Hilirisasi ini adalah momentumnya menyehatkan BUMN. Apa maksud saya menyehatkan BUMN? Ya, Apa tuh? supaya BUMN itu komisarisnya bukan hanya sebatas jatah, maksudnya begitu. Oh, kirain Jadi nggak sehat. Kirain wakil Jadi gitu. Jadi nggak sehat. BUMN kita hari ini tuh banyak yang nggak sehat karena bukan kompetennya. Itu satu. Saya berharap hilirisasi ini ya BUMN akan sehat. Itu satu. Dan terus kedua, wakilnya dari BUMN, bukan? Hah? dan terus yang kedua adalah itu juga dapat menyehatkan BUMDes, Badan Usaha Desa. Jadi seperti itu. Nah, dua rangkaian ini maka bisa memastikan bagaimana eksistensi kuatnya UMKM. Oke. Jadi di situ. Oke. Saya sih Melihat cuma menangkap itu ya. persepsinya itu Iya, ya, Mas, persepsi. ya. Karena kan tidak ada Menangkap yang, apa pesan ini Hah? disampaikan Loh, kepada iya dong. Kita tangkap dulu. Karena kan ini ditanyakan kan, Iya. kita tangkap dulu, kan gitu. Ini apa ini- enggak kirain titipan untuk spill gitu kan. dan langsung dilempar, dikeluarkan gitu. Gitu. Mudah-mudahan ini juga membangun suatu nilai tersendiri. soalnya dengan Pak Prabowo ini kan persepsinya berarti ya Mas ya. Persepsi kita melihat Pak Prabowo itu bilang, "Nih udah 20 tahun gak berkuasa, bisnis mandek. Kalau misalnya 2024 berkuasa, bisnis saya lancar nih jadinya nih," gitu kan. Tapi kan berkaitan Juga sama dong itu situ. juga datanya nggak tahu ya benar apa enggak. Yang masih paling kaya siapa di antara tiga itu? Oh, Pak Tar ya, dulu, dan- tapi sebentar dulu. Oke. Saya gini,
Bisa contohkan ke saya nggak bahwa uang itu cuman mata sisi? Gimana maksudnya? Uang logam itu cuman hanya ada satu mata sisi. Enggak, ada dua. Ada dua toh. Artinya baik tangan kanan buat baik tangan kiri, baik pemikiran sebelah mau pemikiran yang sebelah sini ya. Esensinya adalah kita berharap bahwa apa yang selalu dibungkus oleh 08 mengenai tentang persatuan, Iya. 08 dengan persatuan, rangkaian-rangkaian yang apa yang coba dimunculkan yang memang waktunya begitu pendek, ikatannya adalah mau nggak kita berpijak positif, Iya. menilai secara positif, berpikir secara positif. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih Mas Nando, Mas Kurnia. Saya ke Mas Kurnia lagi. Mas Kurnia, tadi masih ngomongin soal duit, Mas. Ngomongin soal uang, tadi kan katanya Bang Syukran ya nanya soal kekayaan yang paling kaya itu siapa gitu kan dari Pak Prabowo kan yang pertama. Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai 2 triliun, Mas. Us, Kekayaannya. ngeri. Walaupun katanya itu bukan cash, bukan uang bentuknya. Untuk kayak perusahaan hutang. Iya, bentuknya tuh aset, tanah gitu-gitu. Oh, aset yang Iya. di sebelumnya itu Jadi kalau misalnya dikasih. bisnisnya mandek, Pak Prabowo tuh biasanya jual aset buat inin bisnisnya gitu. Nah tapi Mas, ya ini masih soal Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu juga bilang soal bagaimana politik uang di matanya Pak Prabowo. Ini kan politik uang itu masih bisa masuk ke dalam ranah korupsi juga tuh, uangnya dari mana kita nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi kan Pak Prabowo tuh bilang ya kalau misalnya ada yang ngasih terima aja. Mau nanti pilih siapa itu ikuti hati gitu kan. Termasuk benar. salah satunya adalah Nyetrum gue. itu kamu ya? Hah? Enggak kan? Enggak nyetrum ikut. Oh nyetrum. Terus Terus Pak Zulkifli Hasan itu membagikan uang sebesar 50.000 ke nelayan-nelayan. Katanya Pak Prabowo sih itu bilangnya ya Pak Zul itu suka sedekah. Itu bukan bentuk politik uang karena Pak Zul tidak memaksakan agar nelayan-nelayan ini memilih PAN gitu. Tapi sebenarnya yang waktu itu aja kan bagi-bagi minyak kan. waktu itu bagi-bagi minyak, Pas terus minyak bagi-bagi lagi 50.000 susah. waktu minyak lagi susah, minyak kita itu ya. Nah itu gimana menurut Mas Kurnia sebenarnya politik uang di Indonesia itu apakah boleh dilumrahkan seperti itu atau sebenarnya nggak boleh sama sekali kayak ya harusnya nggak boleh ngasih sama sekali gitu. Iya, sebenarnya seluruh partai politik itu adalah perumus, pembahas, dan yang sepakat dengan undang-undang pemilu. Di mana di dalam undang-undang pemilu mengatur mengenai politik uang. Mestinya setiap orang yang memiliki background partai politik paham betapa bahayanya politik uang dalam masa pemilu. Tentu kita tidak bisa melihat ansih mengenai politik uang kalau berdasarkan rezim undang-undang pemilu itu kan ada 3 termin waktu. 1 masa kampanye, 2 masa tenang, 3 masa pemungutan suara. Tapi yang namanya bias, karena kalau kita melihat satu orang figur, kita tidak bisa melepaskan warna partainya. Kita tahu sebentar lagi ada perhelatan politik. Maka dari itu setiap tindakan politik uang mestinya dihindari. Tidak ada alasan pembenar apapun. Boleh menerima, jangan pilih orangnya. Sepenuhnya itu keliru. Jadi masyarakat harusnya ketika dihadapkan dengan politik uang, dengan iming-iming ada diminta untuk mencoblos salah satu caleg, cakada, kepala daerah atau capres, mestinya menolak dan mengingatkan orang itu bahwa tindakan bapak atau tindakan ibu itu tergolong sebagai politik uang. Tapi itu idealnya kan Mas? Iya, tapi kan untuk memperbaiki situasi hari ini tentu kita harus bicara Mengedukasi tentang dong. ideal begitu. Jadi tidak ada alasan pembenar siapapun termasuk Pak Prabowo sebenarnya mengatakan itu ya harusnya ada bentuk edukasi politik berintegritas dapat dihadirkan oleh setiap orang termasuk ketua umum partai politik, kader partai politik atau mungkin calon presiden. walaupun Berarti apa? alasannya itu kan uang kalian dari rakyat untuk kalian juga gitu. Iya, tidak ada alasan pembenar sedikit Ada pun. pembenar Karena sedikit pun. ketika memberikan uang dan itu ketahuan oleh aparat penegak hukum atau Bawaslu, orang itu tetap dapat dikenai sanksi hukuman dan juga yang menerima.
Maka dari itu tidak diperkenankan sebenarnya peristiwa itu Serangan terjadi. fajar itu juga kan nggak boleh, ya kan? Yang serangannya sebutannya serangan fajar, ya kan? Pas mau memilih gitu kan. Tapi ada juga serangan kemarin tuh di amplop yang gambar banteng ya, pas puasa itu Apa? serangan apa? Serangan terawih ya. Maksudnya masih jauh banget kan dari pemilu, tapi udah ada amplop isinya 200 sampai 300 ribu gitu. Tapi pas di ini lewat apa keputusan nyata nggak bersalah Bawaslu. juga. Bawaslu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan ke isu yang kita bincangkan hari ini, ada adu gagasan calon presiden atau bakal calon presiden. Sebenarnya kan begini, seorang presiden kelak nanti kalau akan terpilih, itu kan punya kewenangan yang sangat besar. Iya, benar. Kalau bicara tentang politik uang, ada solusi undang-undangnya. Namanya Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Tunai. Ada rancangan undang-undangnya dan itu konsisten didorong oleh masyarakat sipil dan akademisi. Gimana Mas maksudnya itu? Jadi ke depan kalau ada undang-undang itu, kalau kita asumsikan hari ini politik uang itu banyak menggunakan uang tunai, Iya. maka ke depan ketika undang-undang ini diundangkan, tidak diperkenankan lagi menarik uang dengan nominal tertentu secara cash. Sehingga apa? Bisa dipantau oleh institusi pengawas keuangan. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi undang-undang ini? Iya. Ini sudah disuarakan sejak 10 tahun yang lalu. Wah. Yang mengundangkan suatu undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Siapa isi DPR itu? Ya partai politik. Jadi kalau serius memerangi politik uang, undang-undangkanlah undang-undang pembatasan transaksi uang tunai. Ada undang-undang perampasan aset. Ya. Tentu kita berharap 2 paket undang-undang ini disuarakan oleh setiap capres. Kalau saya terpilih sebagai calon presiden, berikut prioritas undang-undang yang saya undangkan. Perampasan aset nomor 1, transaksi uang kartal nomor 2, atau sama-sama prioritas, atau mungkin merevisi undang-undang KPK. Nah, janji itu yang belum kita dengar. Ya. Kalau itu sudah kita dengar, maka asumsi kita apakah mereka sudah berkonsolidasi dengan partai politik mereka agar partai politik mereka segera menyetujui undang-undang itu. Karena kan tidak bisa juga kita lepaskan pernyataan capres dengan partai politik. Karena selama ini 10 tahun kita Walaupun- berusaha melepaskan presiden dengan partai politik, nggak bisa juga kan? Walaupun kalau katanya Betul. Mas Ganjar kemarin Tuanku ya rakyat. gubernur hanya mandat. Ya, jadi problemnya kan itu sekarang. Kita berharap presiden punya kendali yang besar dengan partai politik. Setidaknya kalaupun dia bukan ketua umum, dia punya kendali untuk mengkonsolidasikan ketua umum partai politik. Berikut masalahnya, tolong perintahkan kader Anda di DPR mendukung upaya ini. Kan itu kita harapkan. Namun yang terjadi sekarang, kumpul-kumpul ketua umum partai politik di Istana Negara yang dibahas tentang koalisi. Bukan soal penegakan hukum atau perbaikan permasalahan di negara ini. Gitu. Iya, iya. Tapi, nah ini singkat aja berarti Mas Kurnia. Apa yang dilakukan Ketua Umum Zulkifli Hasan ini termasuk politik uang atau sedekah? Iya, memang harus ada pembuktian lebih lanjut oleh Badan Pengawas Gimana cara Pemilu ya. pembuktiannya? Apakah dengan tes? Nah, namun yang Hati. harus namun yang penting harus dilihat Tes adalah keikhlasan ya. tidak bisa kita mengatakan oke, sedekah, infak dan lain sebagainya, tapi lihat konteks pemilu Konteks. terdekat. Nah. Oke. Pak Zulkifli adalah ketua umum partai politik dan sebelumnya sempat viral juga ketika tadi ya membagikan minyak goreng di waktu yang bersamaan ada anaknya yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Nah, konteks itu yang harusnya tidak hilang dan harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Bawaslu. Oke, oke. Thank you Mas Kurnia. Aku mau ke Mas Iwan bentar. Iyalah. Aku baru Mas dapat Iwan nih dari santai banget ya. Kayak Denny Siregar. Ush. Ada nge-tweet Mas. Kayak gini. Dari acara di Mata Najwa kemarin, kita bisa nebak profesi para capres. Nah, Anies dosen, oke. Ganjar entrepreneur, Prabowo yang kakung. Gimana pendapatnya Mas Iwan? Bener gak kayak gitu Mas? Fit in gak tuh? Kalau katanya Mas Nando, kurang ajar. Kurang ajar Denny Siregar. Saya kenal Denny Siregar itu sejak 2013. Dia
mantan penyiar Suara Surabaya. Saya kebetulan asli Surabaya, jadi tahu. Terus kemudian sempat sering ngobrol sama dia, terutama tentang isu-isu yang yang mutakhir ya, isu-isu yang terakhir, isu-isu yang aktual dan sebagainya, sering ngobrol dan sering minta minta masukan sama kami di awal-awal pemerintahan Jokowi. Terus kemudian habis itu hilang beliau karena mungkin dapat tempat yang lebih indah habis itu. Nah, terlepas dari itu saya juga memahami Denny Siregar ngomong seperti itu. Kadang-kadang yang dituitkan itu adalah bentuk-bentuk joke seperti yang disampaikan oleh Mas Sukron itu sebenarnya. Hampir sama sebenarnya. Jadi kalau personifikasi yang disampaikan oleh Denny Siregar itu bagi saya sih jangan terlalu ditanggapi secara serius gitu. Tapi ada benernya nggak Mas? Ya, itu kan Ada bener yang mana nih kan bahaya juga. Suka-suka dia menurut saya. Suka-suka dia lah Dan ngapa nanya suka-suka Mas. dia kalau saya. Kalau Tapi Anies memang sama dikatakan Prabowo memang- bener. Tapi kalau Beda misalkan lah. ngomong tapi itu bukan hal yang pokok menurut saya. enggak tapi Bukan yang pokok. Tapi ini Ya, deh Mas, misalnya gitu. tapi misalkan tadi pengen lucu terus, pasti kan gitu. Denny Siregar juga gitu. Tadi juga disampaikan Mas Ganjar pengen lucu, mencoba lucu. Tapi memang kalau lihat dari respon kita melihat adu gagasan kemarin ya, dari 3 baca pres itu ya, menurut lo siapa yang lebih banyak dapat ketawa? Nah, maksudnya yang nonton deh, ya kan? Coba komen siapa yang sering dapat banyak ketawa kalau di stand up tuh namanya LPM ya, love per menit ya. Prabowo sih. Prabowo ya? Prabowo Karena sih. 10 menit itu ya? Karena Apa yang ngaca 10 juga ya? 10 menit, Yang ngaca juga lucu sih. joget juga lucu. Pak Prabowo lucu sih. Lucu sih. Ya, Tapi mungkin gue yang kakung bisa masuk juga. gue yang teringat adalah ini yang bikin ketawa juga tuh pas Mas Anies yang ngomongin yang diceritain soal koalisi-koalisi siapa aja diceritain tuh PKS terus Demokrat walaupun sekarang udah pindah itu ya kan saya harus omongin itu bagus banget. Gitu itu lucu itu gue yakin disiapin. Gue yakin siapin dan itu Iya. bukan jokes sebenarnya Itu dari hati. jokes lah, ya dari hati. Tapi itu yang paling lucu tuh, karena pas ketawa tuh dia seneng, kayak seneng. Kamu talking about Anies sebenarnya kita udah kedatangan jubirnya Caimin sih. Nah itu makanya, ini juga yang nggak ngerti lah gue. Tadi aku pikir akan gak dateng karena kayak acara Petrus kan Pak Anies juga gagal datang. Iya benar. Mungkin ini juga jadinya nggak datang. Dua kali kita di ghosting sama Iya, Anies ya. Tapi ini nggak apa-apa lah telat gitu. Silakan Kak Syukron yang memanggil. Ya ini ada politisi muda dia akhirnya bergabung dengan PKB, Partai Keluarga Berencana. 2 kursi saja cukup. Jok ada Jok. Oh iya Mas. Ada nih kita ngobrol. Oke, kita panggil ini dia politisi muda Aji Pratama. Silakan bergabung di kita. Telat mulu nih orangnya. Ji, bikin susah aja Ji. Ngapain Yang ini sih? kok kompetitor. Nggak mau. Kasih mic Mas. Udah gini loh padahal loh Mas Nando. Kenapa telat lo? Hah? Politisi muda. Sebelumnya saya minum dulu ya. Dia katanya jalan kaki. Iya, saya jalan kaki dari Condet ke sini. Karena kemarin kan dia habis ziarah iya. ke Wali Songo. Saya kan udah masuk NU kan. Terus kenapa? Kok nggak pakai sarung? Lah, nah itu saya jelaskan. Saya tuh berpikir motor kan belum ada di zaman Nabi. Bid'ah. Kalau naik motor, jadi saya jalan kaki. JNU enggak gitu. Oh enggak ya? Ya udah maaf. Saya minta maaf kalau tidak seperti itu ya. Ya udah. Emang nggak ada ongkos saja saya. Emang nggak dibayar? Gimana? Belum turun. Makanya bela Anisnya dikit aja ya. Iya. Ini kita udah ngomongin soal komedi. Lu minum dulu dah. Ini kita ngomongin soal kenapa terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Soal nanti satu-satu nggak apa-apa mau jawab. Kita pengennya tuh debat-debat capres tuh lebih fun lagi lah. Nggak usah. Oke, gagasan tapi cara penyampaiannya jangan kayak seminar-seminar atau dosen-dosen di kampus yang Walaupun bikin ada Bang Panji ya yang jadi ininya lah selingannya. itu nggak ya bagus. lucu Oke lah. Saya diomelin nanti sama founder saya ya bagus sekali Mas Panji tapi maksudnya ya modelnya kayak gitulah banyak kerasnya lucunya juga to the point gitu ya jangan lagi lihat contekan jangan lagi ya boleh lah ada slide-slide PPT walaupun sempat tuh ada video yang viral tau lu
08 Hah, kenapa? PPT-nya. PPT-nya. Oh iya, tapi emang rada jomplang sih. Itu PPT hitam blank tes. Mana ini PPT-nya? Aduh. Dead air kan? Aduh, gimana PPT ini? Siapa ini yang ini? Coba nanti ketemu saya. Ih, takut. Itu gue yakin tuh yang mainin PowerPoint-nya di belakang. Aduh, salah gue. Oke, terus Ya, itu maksudnya. pengennya yang fun ya, yang lebih relax lah sebenarnya ya. Anda background-nya apa sih sebenarnya? Saya Heeh. backgroundnya Heeh. hitam putih. Bukan, maksudnya jadi jubirnya pengennya kan terkenal Caimin itu kan lucu, NU kan lucu-lucu Iya. kan. Iya, betul. Pengennya komedi kan. Ngelihat kemarin ini gimana? Apa respon lo terhadap adu gagasan baca pres kemarin cukup lucu atau biasa aja? Biasa aja sih. Masih terlalu kaku kalau menurut saya. Terlalu kaku. Heeh. Oh. Harusnya gimana? Harusnya Kan gimana? Pak Prabowo udah joget-joget loh. Oh. Santai sama terlalu santai itu beda. Oke. Gagasannya harus tetap ada. Joget-joget gagasannya apa emang? Oh. Emang Anies apa? Hah? Kenapa dia berarti Anies juga nggak lucu kan? Pak Anies? Heeh. Gak lucu juga. Gak lucu juga Pak Anies. Pak Anies juga masih terlalu kaku sayangnya. Tapi kalau Pak Anies kan karena saya di situ nanti saya ini kan lah, infokan lah. Tulisin. Iya, Oh, iya, biar Pak Anies kocak juga. Oh, iya. Oke, Soal pan satu lagi nih. Soal Pak Anies, Ji. Pendapat kamu, pendapat lo untuk Pak Anies yang mengatakan merespon soal sandwich generation. Jadi ada pertanyaan soal bagaimana solusi anak-anak yang sekarang tuh banyak kan sandwich generation. itu jawabannya apa? Jawabannya Pak Anies adalah jangan melihat membantu orang tua itu sebagai beban. Ringan atau beratnya itu adalah sebagai bentuk perspektif aja. Jadi kayak sebenarnya bukan UMR-nya dinaikin atau apa jadi solusinya Pak Anies, tapi solusi Pak Anies adalah kita ganti perspektif. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak boleh ngelihat membantu orang tua itu sebagai bentuk beban. Sepakat saya. Sepakat saya sebagai seorang sandwich generation, saya sepakat sekali dengan omongan Pak Anies. Oh, lu di tengah tuh, yang di tengah ya. Iya, Yang terhimpit itu Terhimpit. ya. yang terhimpit. Saya tiap bulan transfer orang tua saya. Tapi perspektifnya saya tidak menganggap itu sesuatu yang berat. Tidak. Tapi juga meskipun kadang saya minta transfer sama orang tua saya. Oh, Sandwich berarti- generation tuh harus disadari bahwa roti-roti ini juga mengisi bagian tengahnya. Oh, iya. Jadi para sandwich generation juga harus dibiasakan lah untuk tetap minta ke orang tuanya meskipun ngasih. Udah cocok lu Ji jadi jadi jubir. Bagus. Tapi kan masih baca pres, dia kan jubirnya khususnya Gus Imin. Sebenarnya makanya jangan tanyain soal Pak Aniesnya. Kalau Pak Anies saya nggak dibayar oleh beliau. Oh gitu. Iya. Kita Tolonglah. nanti kita akan coba pindah lagi apakah selucu Oke. apa ya. Segmen terakhir lah ya. Jadi tadi masih nerusin soal pengennya sih ya karena kita kelakar Indonesia gitu ya. Debat-debat ini kan debat ya baca pres lah masih belum apa namanya daftar nanti kan sebentar lagi 1 Oktober ya. 10 Oktober ya. 10 Oktober kan pendaftarannya dibuka. Jadi sekarang masih pasti capres-capres doang kan. Ya. Karena belum ada kepastian untuk dua yang lainnya cawapresnya siapa. Betul. Ya, jadi kayaknya nanti kalau udah mulai duet tuh harus lebih lucu karena kan ada duetnya ya. Ya. Emang yang susah memang kalau stand up tuh sendiri kan. Ya. Susah. Itu ilmunya harus lebih tinggi. Tapi kalau tektokan harusnya lebih bisa, harus lebih lucu ya. Iya benar sih. Harus lebih fun ngebawainnya. Karena ada gitu. lawan yang ada partnernya kan. Benar, ada tektokannya lah Ada gitu kan. tektokannya. Nah, dari apa namanya Mas Iwan nih kan tadi bilang Ganjar pengen lucu tapi malah Punchline-nya blunder. belum dapet nih. Blunder terus. Ada lagi gak sih yang blunder-blunder? Gue gak terlalu ngikutin kalau yang gak terlalu nonton sampai habis yang Mas Ganjar. Ganjar. Terus diwawancarain ya. Yang paling blunder sih itu ya. Tapi kan ada juga Mbak Nana sebenarnya yang bilang mau Pak Ganjar itu mau anggaran buat partai itu 1 triliun. Tapi Pak Ganjar juga bilang itu sebenarnya angka yang rasional lah segitu. Karena kan mau mencerdaskan anak-anak bangsa dengan politik gitu. Paling yang blunder itu sih. Ya, apakah itu dari pendapat Mas Iwan gimana?
dari ketiga baca pres itu, termasuk mungkin baca pres andalannya, apakah udah cukup funny atau belum? Udah cukup, artikulasinya udah oke kah seperti itu? Karena diskusi kita tadi terkait dengan adu gagasan Iya. baca pres. Heeh. Itu. Terus tadi saya kok melihatnya kita nggak adu gagasan juga gitu. Enggak lah, ngapain, Nggak biar usah ya. mereka aja. Biar mereka aja. Iya, orang kita kan ngerespon Atau doang. Kita merespon adu gagasan mereka. Iya benar, memang gitu. Gitu harusnya gitu Heeh. kan. Terus kita adu lagi gitu loh. Iya. Harusnya gitu kan. Harusnya gitu, tapi kayaknya Nggak pas karena ya? nggak pas lah kita. Tapi saya juga merasa baca pres, 3 baca pres tadi itu belum tentu loh itu 3. Wah, Itu belum Belum tentu loh. tentu Menarik. 3, bisa jadi 2 mas. Bisa Bukan jadi 4 ya. 2. bisa jadi Oh, dua bisa jadi cushion dua. apa Salah satu satu gugur? politisi PKB Jasisul Fawaid, kawan saya itu juga itu, saya mantan PKB mas, itu pernah ngomong bisa aja nanti hanya ada 2 calon. Wih, ini gogon nih, gosip underground nih. Iya. Bahaya nih. Jadi bisa saja nantinya Mahal itu nih. kalau 2 bagi saya lebih ngirit anggaran ya, Wah, lebih ngirit anggaran kalau 2 karena bisa 1 putaran aja, nggak sampai 2 putaran. Itu. Kalau 3 bisa sampai 2 putaran. Iya. kenapa ini keluar dari pendukungnya Ganjar nih? Bisa Apakah saja- takut bisa saja kami kalau 3? Iya. Bukan. Oh iya. Kami sama Pak Prabowo bisa jadi 1. Bisa jadi 1. Masih itu aja. Ininya capek banget dah. Itu Udah kayaknya tinggal episode pertama walk out iya, ya. udah tinggal berapa hari lagi masih Bisa, ini semuanya aja. bisa. Oh, iya sih, Semuanya semua bisa. juga Bisa. ya nggak jadi juga. Tanggal 10 juga masih. Tanggal 10 masih panjang dan ada Iya, iya. kemungkinan yang akan bisa caca. Berapa persen nih Nggak gosipnya, Mas? Jangan nyebar. Ini bahaya nih, ntar masuk ini Namanya lagi. juga nggak serius. Oh iya. Namanya juga gak serius. Lagi juga tadi kan pertanyaan saya Gitu. lebih ke itu respon kemarin dia adu gagasan itu apakah cukup menyenangkan, karena kan di sana kan UGM targetnya mahasiswa lah ya, yang muda-muda gitu. Kalau saya sih di adu gagasan yang Pak Ganjar itu ngomong 9 pilar transformasi, Pak Prabowo 17, Iya, 17 pilar Prioritas. prioritas. Pak Anies nggak tahu saya. Pak Anies berapa, sekarang Pak nggak- Anies? Apa? Berapa? Berapa Kak Syukur? Nggak tahu. Aku gak Ini nonton dia. dari awal. Gue juga Berapa? Ya. nggak ada, kayaknya nggak ada gitu pilar-pilar. Ada Pak Anies ya? ada. Oh. 3, 6 apa? 3 gitu. Nggak sebanyak Pak Prabowo lah. Oh iya, paling banyak Pak Prabowo. Itu. Makanya 10 menit ketar-ketir gitu Pak Prabowo. Sampai lupa Pak Prabowo, Iya. ada yang kelupaan. Bahkan ada yang anak-anaknya suruh siswa-siswanya suruh bayar gitu loh. Ada nggak tahu kan? Nah, lewat kan? Nah, Gimana? Anak-anaknya bayar apa Pak? bayar pendidikan. Gimana? Kalimatnya itu ada kalimatnya siswa-siswanya yang harus bayar. Gitu. Nah, kan lewat kan? Yang siapa? Saya barusan lihat. Oh, aku Yang nonton siapa? Ada sih, videonya Pak kayak gitu. Prabowo. Oh, emang ya? Iya. Nah, Bukan coba. kali. Nih gimana Iya, Mas Nando? kalimatnya Silakan gitu. Mas. Bukan siswa. Iya, kayaknya. Boleh mic-nya? Boleh tolong Mas? Seru itu. Coba ini klarifikasi ke 08. Yang Mas itu aja. Andi. Nah, itu dia. Itu maksudnya pernyataan ketika dibayar itu adalah bahwa Partai Gerindra itu sudah mandiri. Jadi di situ. Oh, Jadi bukan iya, pelajar, bukan siswa. Oh. Jadi gitu. Jadi hari ini bahwa dia partai ini bangun ini itu udah aktivitas partai, tidak selalu ketua umum yang harus keluar Saya uang. tidak Jadi seperti minta, itu. mereka langsung melawan Iya, itu. Ya jadi itu seperti aku nonton. Wah, ini bahaya potongan-potongan video ya. Emang nih potongan siapa sih ini yang suka broadcast ini? Ya ini tadi grup-grup gelembung bias ini ya kan. Grup-grup ya. Untuk langsung diklarifikasi. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Heeh. Kok bisa-bisanya video Mas Ganjar yang tadi 10 alumni terbaik nggak dapat, video itu dapat Mas. Ya udahlah ya. Begitu nanti akan banyak potongan-potongan video seperti itulah. Ya kan ya. Terus lanjut ke Mas lanjut Kurnia. lagi ke Mas Kurnia, melihat tadi melihat kemarin cukup menyenangkan. Ini terlepas ngomongin korupsi dulu ya. Apakah cukup menyenangkan melihat video 6 jam itu dalam beradu gagasan dan wawancara? Iya, Atau terlalu kaku kah? Iya, setidak-tidaknya kita mengapresiasi keberanian mereka untuk hadir dalam adu gagasan itu, sekalipun memang kita menunggu nanti proses debat selanjutnya, karena kemarin kan adu gagasan dari Mbak Nana, baca pres, kemudian
publik begitu. Kita tentu menunggu nanti bagaimana momentum capres bertemu capres nanti. Bagaimana mereka bisa berdinamika, bagaimana mereka bisa berdebat di situ terhadap satu isu-isu yang krusial, satu diantaranya soal korupsi. Nah, Gitu. atau saran saya ICW itu atau tadi apa yang tadi Rekam jejak bikin undang 3 itu khusus bahas korupsi itu menarik juga ya. Iya. Ah, Karena itu jadi top tier untuk topik pembahasan kemarin. Kemarin kan semua bahas korupsi tapi banyak di top tier enggak top tier ya, paling bawah ada yang di tengah gitu, enggak yang Iya. paling atas. Pertama korupsi itu enggak ada tuh ya dari kemarin gagasan itu ya. ada meskipun nggak begitu dominan ya. Iya. Karena gini, kalau misalnya kita bicara soal capres kan tadi sudah dibahas soal kewenangan mereka dalam konteks pembuatan undang-undang. Yang sering kali terlewat, presiden itu kan adalah atasan administratif seluruh penegak hukum. Undang-undang kepolisian mengatakan atasan Kapolri presiden, undang-undang kejaksaan mengatakan atasan jaksa agung adalah presiden, undang-undang KPK bahkan meletakkan KPK di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Sebenarnya alat untuk memastikan penegakan hukum itu berkualitas ada di tangan presiden. Maka pertanyaannya sekarang bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Tadi persoalan yang sempat disinggung di bagian awal segmen tadi soal konflik kepentingan. Banyak sekali sekarang tadi pengusaha menjadi penguasa, pengusaha yang menjadi regulator, yang sebenarnya itu bias akan konflik kepentingan. Belum lagi kita bicara soal, tadi sempat disinggung soal BUMN, soal rangkap jabatan misalnya. Kalau kita cermati, lihat lagi masih banyak jejak digitalnya. Pak Jokowi di 2014 mengatakan 1 jabatan aja belum beres. Gimana kalau merangkap jabatan? Loh sekarang menteri-menterinya itu ketua umum partai. Menhan ada Pak Prabowo ketua Gerindra. Menko Perekonomian ketua umum Golkar. Jadi masyarakat itu selalu dihadapkan dengan tulisan yang sangat baik dalam janji politik, ucapan yang sangat manis dalam janji politik, tapi realisasinya kadang-kadang suka lupa gitu. Maka ketika masyarakat mengingatkan, mengkritik, dihadapkan dengan undang-undang ITE. Kebebasan berpendapat begitu. Bagaimana situasi demokrasi. Jadi harapan kita dengan permasalahan demokrasi, anti korupsi, penegakan hukum dalam konsep itu mereka bisa berdebat sehingga masyarakat bisa mengkritik, oh Anda berbicara ini tapi tindakan Anda 2 tahun lalu seperti ini. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan, mudah-mudahan nanti misalnya teman-teman Mata Najwa mengadakan itu lagi atau mungkin kita tunggu dalam konteks debat di KPU. Gitu mungkin. Siap. Undang-undang ITE yang Pak Prabowo ngaku tidak terlalu mengikuti prosesnya seperti apa, tapi nanti akan saya pelajari gitu kemarin. Responnya dari 08 ini, pendukung 08 ini. Kemarin itu bagus ya, itu pertama ya. Artinya sekali lagi apapun yang sudah disampaikan terhadap dari 3 baca pres tadi itu ya, nah, itu kan solidnya adalah ketika itu semua sudah dituangkan dan didaftarkan di KPU pada saat proses bersama-sama dengan pendaftaran capres dan cawapres. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas bahwa ada pesan yang kita tangkap dan juga ada PR yang juga sebenarnya harus bisa diselesaikan. Apa itu? Kalau di Anies memang dia nggak ngomong hilirisasi, tapi Anies bicaranya tentang industrialisasi. Jadi seperti itu. Di Ganjar bicara tentang hilirisasi. Di 08 juga bicara tentang hilirisasi. Bicara tentang industrialisasi, bicara tentang hilirisasi, endingnya ada bicara tentang uang. Berarti bicara tentang investasi. Jadi seperti itu. Nah, artinya karena itu ruangnya adalah sempit, penjelasannya adalah sempit. Karena juga saya yakin ketika itu adalah ruang yang panjang ya, dapat terjelaskan walaupun tersimpulkan. Bukan berarti saya coba melihat karena 08 enggak ya.
Tapi yang jelas pesan ketika tadi misalnya jok ya, kita ambil jok aja lah itu ya, itu bukan ledekan tapi joknya Denny Siregar mengatakan 08 studi sebagai apa tadi? 08 sebagai Joknya Yangkung gitu kan. kakung. Nah, yang kakung gitu kan. Yang kakung kemungkinan besar kalau sama yang sedikit lebih tua dari mahasiswa-mahasiswa yang berkumpul di UGM mungkin. Berarti kan sudah dosennya mungkin ada anaknya di situ jadi yang kakung kan gitu. Tapi itu kan rata-rata mahasiswa yang rata-rata juga mungkin umurnya sama belum menikah kan gitu loh. Oke, artinya yang saya mau sampaikan di sini sosok yang ditampilkan oleh 08 apapun ceritanya dia menyosokkan sebagai seorang bapak. Jadi situ. Makanya dari beberapa rangkaian jejak rekam ya kami tegas menyatakan bahwa 08 hari ini kami juga nyatakan sebagai bapak bangsa. Tanggung jawab kami memastikan rel bapak bangsa itu adalah betul-betul berjalan. Jadi seperti itu. Karena kita punya Soekarno, kita punya Hatta, kita punya Syahrir, kita punya Tan Malaka, kita punya Agus Salim dan banyak bapak bangsa yang tidak pernah muncul namanya ke permukaan. Artinya saya mau ambil garis tegas. Walaupun kita bercanda, saya selalu mengatakan gini, benar hari ini pasarnya adalah Gen Z, benar hari ini pasarnya adalah milenial. Emang mau Gen Z milenial itu cuman hanya direbut suaranya dengan happy-happy, tanpa harus diisi tentang tanggung jawab mereka terhadap nation, tanggung jawab mereka terhadap bangsa. Berbangsa bukan berarti tidak bisa bercanda. Kata siapa? Bangsa tidak bisa dalam logika candaan. Maksud saya begitu. Tetapi bukan berarti mengidentikan Gen Z dan milenial itu adalah fun ansih. Jangan. Maksud saya gitu loh. Jangan fun ansih. Dan saya nggak mau juga Gen Z atau milenial itu hanya sebagai subjek. Karena suaranya lagi banyak hari ini, semua berupaya happy fun gitu loh. Tanpa menyentuh sebenarnya generasi itu kan pengen ini. Kita fair deh, Mbak siapa namanya? Mbak Usi secara jujur kalau melihat, lepas apapun ya, melihat 08 itu terlihat sebagai seorang bapak enggak? Misalnya itu. Kan ya Gen Z, itu. Usi ini Gen Z. Nanti kita off the record saya bilang. Artinya yang ingin dihendaki hari ini fair, Gen Z dan milenial itu sebenarnya dihendaki itu adalah ayoman. Oh berarti maksudnya Gen Z ini Kepemimpinan. kebanyakan Gen Z fatherless itu, gitu. iya, jadi daddy issue soalnya Jadi kan. isu, jadi ngelihat sosok Pak Prabowo itu daddy. Iya, bisa mengayomi. Jadi itu artinya kita harus fair. Kita kan nggak mau juga toh bahwa Gen Z atau milenial kita sebagai bangsa ketimuran atau seperti ke sebelah sanaan gitu kan nggak mau juga kan. Jadi seperti itu loh. Nah artinya yang saya coba mau sampaikan di sini sebagai penutup kalimat bahasa tadi tentang industrialisasi, tentang hilirisasi. Kalau 08 menutup adalah bahwa kita ingin berdiri di kaki kita sendiri. Artinya apapun yang masuk jangan kangkangi kami sebagai bangsa yang berdaulat. Itu aja. Makasih. Ingin menjadikan Indonesia yang bermartabat. Kalau misalnya di cerminannya Pak Prabowo ya. Di cerminannya ngomong gitu ya? Cerminannya ngomong. Oh enggak, saya kan nonton yang kemarin. Sebelum biar ada materi buat hari ini ya. Coba Mbak ngomong lagi ke cermin Pak Prabowo. Udah. Masih lucu. Itu masih lucu sekali. Iya. Tapi setelah tadi statement dari Mas Nando tuh aku jadi ngerasa ini kayaknya emang Ganjar Prabowo itu ada make sense-nya juga. Apa tuh? Jadi Gabung. kayak Anies Caimin, Ganjar Prabowo gitu. Karena sama-sama ngomongin hilirisasi, industrialisasi. Terus sama-sama ingin menjadikan Indonesia yang bermartabat gitu. Gimana Mas Iwan? Gak Boleh seru, ya kalau gak misalnya seru. gitu ya? Ganjar Prabowo. Jangan ya? ke Mas Iwan berarti. Mas Siapa? Iwan. Nah ini. Sendirian kan dia. Berarti kalau ini gabung nih dia sendiri kan. Iya. Nah, ini temenan misalkan. Nah, ini sendiri berarti. Iya. Oposisi. Udah kepala oposisi. nggak salaman. Gimana? Udah telat loh. Kamu gabung loh gimana? Pertama sih yang saya penasaran dari Mas, saya penasaran nih Mas. Ini 08 tuh 08 berapa ya? Saya udah nyatet. Enggak, bukan nomor handphone. Saya nungguin loh dari tadi 08 berapa nih? Mau ngasih tahu nomor apa gimana? Bukan. 08 tuh jelasin Mas. Saya kemarin nanya tapi itu soal apa namanya, Bang?
Ini kan ya Gen Z nggak tahu deh. Saya nyatet nungguin. Kalau gue milenial masih tahu, tapi kalau 08 nggak tahu, taunya 008. Saras. Oh, itu Gen X Milenial ya? makanya. Oh, ya, milenial. Saya milenial. Karena saya tahu 008. Enggak tahu kan lo 008 Nggak kan? nonton. Saras 008 seru Nggak banget. nonton, nggak nonton. Kalau Mission Impossible tuh 007, nah ini Saras 008. Gue nggak tahu sih, nggak tahu Enggak juga. tahu kan lo soalnya. 008, Panji Millennium lo enggak tahu. Tuyul dan Mbak Yul enggak tahu lo. Tuyul Mbak Yul tahu masih. Ya kan ada remake-nya. Gino Gini lo. Tahu. Ya, keluarin Ya aja itulah lah. ya. Hah? Jin dan Jun Jin dan tadi. Jun masih. Tahu aja tapi nggak Anak nonton. ajaib lo nggak tahu anak ajaib. Anak ajaib nggak tahu. Apa tadi lo terus? Ya kalau Pak Ganjar dan Pak Prabowo bergabung, berarti kan gagasan mereka akan jauh lebih banyak kan. Karena kemarin aja katanya saya emang belum nonton sampai selesai. Oke. Tapi katanya emang Pak Anies yang gagasannya paling sedikit. Pak Prabowo 17, Pak Pilarnya Ganjar tadi, Enam. Pak Ganjar 6. Tapi sedikit atau banyaknya menurut saya Pak Anies sudah bagus di situ karena satu gagasan yang terwujudkan itu jauh lebih baik daripada 7 janji kampanye yang nggak ada hasilnya kan. Iya kan? Gimana? Siapa yang ada? Bagus nggak? Kerja saya bagus kan? Ini kan, ya kan? Betul. Iya. Ini kerja ya. Kerja. Iya. Terus. Iya. Emang yakin ada satu yang ini juga? Satu yang terwujudkan. Iya emang ada. Iya kan nantinya Ya ketika kan belum sudah tahu terpilih. juga sama aja. Ya mending janji lebih banyak lah Iya. daripada udah dikit. Wah, kalau dikit kan lebih make sense untuk diselesaikan daripada banyak-banyak ntar keteteran. Enggak, gue yakin itu karena udah defense. Karena kalau Iya. terlalu banyak nanti janjinya, jadinya mulut manis lagi disebut. Mulut manis. Mulut Lu no, manis. iya. Eh. Kayak gini-gini kan. Iya. Gitu lagi nanti. Iya. Nah, menurut saya, gitu. Karena manis mulutnya. Ini nggak apa-apa kan saya gini ya. Ya, nggak apa-apa, saya wakilin aja. Iya. Anda jangan. Iya, Karena kan betul, jubir Gus Imin. Gus Imin. Gus Imin. Tapi di sini juga terlihat kan berarti kan setelah masuknya Gus Imin ke koalisinya Pak Anies itu kan berarti kubu sana ada ketar-ketir nih sampai mau gabung. Oh, Siapa? beras. Iya kubu sebelah lah Oh, pokoknya. iya. Jadi kayak, wih gabung nih kan gitu. Selama ini kan koalisi yang gandrungi oleh PKB selalu menang. Oh dia kesini apakah menang? Apa kita harus bersatu kita fusion gitu-gitu. Iya, sampai harus push untuk mengalahkan. Sekuat itu Gus Imin ya. Karena langit sih ya. Langit. Bisikan langit. Bisikan langit. Iya. Kuat banget. Saya Tancu kalah kemarin. Kemarin. Kalah saya adu Kenapa? Pancu. Kenapa adu Pancu? Ya kan kuat kan Oh, kan konteksnya. langit. Iya. Emang kekuatan langit bisa Bisa jadi kuat juga emang, Pancu tuh ya. emang kuat. Wah luar biasa. Terus kira-kira ada bisikan langit apa? Apakah bisikan langit itu benar tadi akan Jadi kata dua Mas Iwan ini? calon. Jadi 2 calon. Ya mungkin aja. Udah Justru spill menurut belum saya langit? harus 2 calon, harus Pak Ganjar dan Pak Prabowo harus Harus gabung. bersatu, harus bersatu. Menurut saya iya. Kenapa? Biar imbang gitu, enggak seru. Biar imbang. Koalisi lo aja Eh, cuma iya. bertiga. Biar imbang, orang Mas Anies saja kemarin bilang ya di sini mah saya yang paling gak punya duit gitu. Mau gabung lagi kaya banget mereka bro. Kalau gabung kan ya saya pindah. Orang duitnya- Kenapa semurah itu lo gue ngomong duitnya banyak pindah lo. Ya saya baru dengar infonya di sini. Ya itu kan masih kabar-kabar langit. Pendapat langit, ya. Kabar-kabar langit. Tapi saya akan tetap di sini lah. Iya, Udah kontrak kan. Kalau nggak penalti ya? Iya. Dan penaltinya juga. Enggak. Iya. Ya tapi intinya seperti itulah. Semoga ke depan makin banyak lagi ya diskusi-diskusi kayak gini dan makin seru gitu. Kurangin kaku-kakunya. Baik Pak Anies, Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo semoga makin santai lah. Iya, ini bukan Diskusi- masalah diskusi kayak gini. tadi saya juga kurang setuju sama Mas Nando tadi yang bilang
nggak harus lucu untuk nganuin Gen Z, bukan Mas. Ini biar tidak tegang, tidak gontok-gontokan lagi. Kita udah capek berantem saat lebaran sama keluarga ya. Jadi jadi biar lebih cair aja. Ya kan beda pilihan ntar. Oh Beda karena pilihan, gara-gara main-main beda hoax-hoaxan pilihan, kan. dulu Nggak boleh, kata Mas Kurnia nggak boleh gitu. Jangan, Saya setuju sama Mas Kurnia. Nggak, saya bilang. Dari siapa nih kata saya? Cuci dulu. Saya cuci, jemur baru saya ambil. Gara-gara habis kotor. Baru saya pakai ya, saya laundry dulu. Ya tapi intinya nggak boleh lah itu. Apa sih tadi sih ngomong apa? Udah enggak. Oh ya, pokoknya Intinya seperti itu aja sih. intinya begitu ya. Oke, terakhir lah. Tadi kita mau bahas apa? Terakhir, Ya mungkin ini aja ya. apa yang kamu lihat deh Kak? Yang kamu dapat dari hasil ketiga diskusi kita hari ini? Ya, pengennya sih kita mengundang yang lebih apa ya, dekat lagi dengan baca pres, cawapres gitu. Kalau kayak gini kan takutnya banyak apa ya istilahnya ya, bias lagi. Siapa tahu tadi Mas Nando ngomong begini ternyata nggak begitu, nggak diiyain sama baca presnya apa Mas Iwan juga ya kan? Tapi seru sih kayak gini juga. Jadi kita bisa tahu nih dari segi pendukung Pendukung baca yang pres ini tuh sebenarnya kayak Iya, gimana sih gitu kan. iya, di bawah ini seperti apa Betul, gelombangnya kayak ya. Ternyata Wah, menarik dinamikanya juga tuh di sini nih ya. gitu. Bisa. Aku suka sih kayak gini. Iya. Masalahnya dari tadi kalau intinya ya kalau kita merangkum intinya ya Mas Nando ini sangat-sangat terlihat lebih menyiapkan di diskusi ini ya. Nggak senderan Kak dari tadi Kak. Nggak senderan dan lebih banyak timnya nih, timnya Mas Nando ya. Timnya Bukan. Mas Iwan. Oh Mas Iwan malah. Oh timnya lebih banyak tapi Mas Iwan kayak kosong aja nggak nyiapin apa-apa juga kayaknya ya. Tapi lebih menyiapkan Mas Nando. Dia sendirian berarti Mas lebih- Nando emang harus tegap terus. Oh. Karena 08. Iya, harus tegap terus. Kalau enggak ada isu yang kemarin ya. Heeh. Oh itu pertanyaan yang lucu tuh dari Mbak Nana gue baru inget. Yang ini, yang Dicekek. tapi iya tapi Mbak Nana salah penyebutan juga itu. Oh, Dia harusnya? nyebutnya Wakil Menteri Pertahanan, harusnya kan pertanian. Oh tapi setelah itu pertanian ngomong. Setelah itu ya Pak setelah Prabowo itu Pak ngomong Prabowo bilang pertanian. Iya harus. Tapi dia bilang kayak Pak Prabowo bilang kayak gini. Saya sebenarnya juga jarang berkomunikasi sama beliau. Saya kan menteri. Saya kan menteri. Komunikasinya sama menteri. lah. Wis, ngeri. Kalau sama wakil mah ya saya enggak gitu ya. Itu tambahan saya aja. Saya bentar doang katanya ngobrolnya gitu. Emang galak gitu ya Pak Prabowo? Lo kayak tahu. Belum tahu saya. Belum pernah ketemu langsung dan kalaupun ketemu semoga nggak galak seperti yang diisukan. Nggak berani Amin. loh. Hah? Semoga nggak galak kan. Oh, Semoga nggak galak. Saya kan nggak tahu, belum pernah ketemu langsung. tapi ada gosip-gosip juga. Ada tapi off air aja ya. Ya. Ya silakan. Ya itu adalah dari Mas Nando menurut Iya. saya. Ya, tapi dari Mas Iwan tadi banyak teman-teman datang dari Zaman. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita ngundang lagi kolaborasi lagi sama Zaman ini. Berarti Zaman itu dari awal ininya dari Trisakti bukan ya? Bukan ya? Bukan. Dari mana sih Mas? Zaman dari tadi berangkatnya. Iya sih, tapi maksudnya Sampai duluan kami. awalnya berdiri itu gimana? Belum Zaman diceritain berdiri tuh. tahun 2007. 2007 awalnya gimana? Ya kami Soalnya saya tadi lihat ada anak-anak muda. akunnya gitu. Awalnya kita Trisakti jaringan- ada yang ada ya. jaringan jaringan kaum muda untuk kemandirian nasional. Hmm. Ada kaum mudanya waktu itu. Terus seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita cuman kaum muda nggak bisa merekrut ataupun mengajak yang lain untuk bicara tentang persoalan kemandirian nasional. Itu sih. Dari 2007 terus kemudian sampai sekarang. Oh 2007 ya, udah lama berarti ya. Udah lama. Kalau 2019 Zaman ke siapa tuh? 2014 2019 kami dukung Pak Jokowi. Oh ya oke siap. Tuh. Jadi Masih tegak lurus. Enggak juga ya. apa yang tegaknya? Oh ya oke. Itu. Cuman gini, ada yang menarik di diskusi yang meskipun saya nggak lihat ya, saya baca-baca aja. Heeh. Itu ada yang menarik, ada beberapa pointers yang dipakai oleh Pak Ganjar. Pointer yang sebetulnya kami perjuangkan. Berarti udah enggak tegak lurus. Agak lurus kemana ini? Enggak tegak lurus ke Pak Jokowi nih udah ya. Oh, kalau itu kan tergantung persepsi. Politik Indonesia ini kan persepsi.
Oke, kalau begitu. Yang tegak lurus ke Pak Jokowi siapa nih? Apakah Mas Nando? Udah, gitu. Persepsi itu, Mas. Ya, jadi Atau intinya Ganjar zaman itu ya Prabowo. 2007. Terima kasih. Terus Aji, segmen terakhir Kak? Enggak, udah. Udah, oh tadi dia udah. Terakhir berarti kita Mas dari yang Kurnia. netral, Mas Ya. Kurnia untuk menutup walkout kali ini sebelum kita ada stand up comedy dari bukan Mas Iwan ini tapi ada Mas Iwan Penyet. Oh ya, sama-sama Mas Silakan, Iwan ya Mas namanya. Kurnia hasil kita tadi. Kalau kita kan ini yang dari Dari ICW Mas lah. Kurnia aja lah ya. Boleh. Iya, sebenarnya momentum 14 Februari 2024 menjadi hal yang sangat krusial bagi masyarakat untuk merombak ulang struktur kekuasaan, baik di tahap eksekutif dan legislatif. Tadi sudah sempat saya sampaikan indeks persepsi korupsi di Indonesia itu anjlok luar biasa tahun 2022. Demokrasi kita berdasarkan banyak survei dikategorikan sebagai demokrasi yang cacat. Itu bahasa yang ada dalam banyak literatur. Sehingga dibutuhkan calon presiden yang memiliki gagasan konkret untuk memperbaiki segala aspek. Tidak hanya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kesehatan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Tentu kuncinya ada di masyarakat, maka dari itu masyarakat harus memiliki daya kritis, kuliti betul-betul visi dan misinya, jangan hanya lihat janji politiknya, tapi cek bagaimana rekam jejak mereka selama ini. Tanyakan kepada mereka bagaimana sikap mereka yang sebenar-benarnya soal penuntasan visi dan misi mereka. Juga kalau kita berkaca ke belakang, lihat juga bagaimana sikap mereka ketika mesti berhadap-hadapan dengan partai politik mereka. Apakah mereka punya cukup keberanian atau tidak? Karena itu yang menjadi problem 10 tahun terakhir. Maka dari itu menjadi penting bagi kita semua sebelum tanggal 14 Februari sampai nanti ditetapkan sebagai calon presiden atau mungkin daftar calon tetap pada pemilihan legislatif untuk benar-benar kritis terhadap visi dan misi mereka. Itu. Dan mencari tahu tadi rekam jejak. Betul. Nah, berarti rekam jejak yang akan dibuat ICW itu buat capresnya juga ada dong? Capresnya juga akan kita buat, jadi ke depan nanti kalau masyarakat pasti familiar tadi sempat disebut tahun 2019 ada Undang-Undang KPK, Cipta Kerja, IKN, Minerba, KUHP, maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah masyarakat tahu siapa inisiatornya? Nah, Anggota saya nggak ada DPR yang mana yang menjadi inisiatornya, partai politik mana, maka dari itu rekam jejak hadir di sana, masyarakat tinggal klik saja undang-undangnya maka langsung kelihatan siapa-siapa saja yang mengusulkan. Dan satu fitur yang kami anggap cukup relevan dengan kondisi hari ini adalah bisnis para calon anggota itu legislatif. menarik sekali. Ini Kita tunggulah ya launchingnya nanti ya. website penyelenggara pemilu. Karena selama ini teman-teman kalau kita lihat profil, misalnya saya ambil contoh dari Komisi 7 DPR, bidang sumber daya energi. Ketika kita lihat usahanya, oh ternyata punya tambang. Kita kan nggak tahu mekanisme mereka, dari mana mereka bisa masuk Komisi 7. Apakah berlandaskan disiplin ilmu, atau justru berlandaskan usaha di bidang apa? Nah itu yang masyarakat harus punya daya kritis dan kita Ngeri coba sekali. hadirkan itu. Ngeri nih ICW kayak Mas Kurnia ini, mantap, tepuk tangan dulu. Pernah nggak sih pulang merasa ada yang ngikutin gitu? Ini musuhnya semuanya kan berarti kan. Secaleg daftar caleg tetap nanti ada berapa itu bermusuhan semua. Mas Kurnia dikuliti, tapi terima kasih. Stoknya dari website itu aja ya. Ya, rekam jejak nanti kita Oke. launching kan nanti ada kita juga katanya. Nyapres Masuk ya, aja tapi ya. dulu, masuk aja dulu ya. Karena kita kelakar Indonesia ini kan suka komedi tapi kita lebih suka Suka komedi politik politik, tapi lebih ke komedi komedi ya. sepenuhnya. Jadi netral banget lah kita Iya. ini ya kan. Kalau Mas pas ini nggak netral udah Mas, ya, jadi nggak usah Iya. diajak ya, kita aja nih kita Ini masih yang kelakar netral yang banget. inilah ya. Oke. Jadi terima kasih buat penonton yang sudah hadir di Ngopi Q. Terima kasih. Ini banyak nih penontonnya. Bisa nggak di shoot-shoot ini? Banyak.
Terima kasih Ngopi Q ya, terima kasih Zaman juga sudah mensupport walkout ini ya. Jadi sampai ketemu lagi mungkin nanti di walkout selanjutnya.